Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata. Yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dengan hadirnya Pancasila, diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dalam perumusannya, Pancasila meliputi proses yang sangat panjang. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Pada masa itu, Belanda kalah oleh Jepang pada Perang Asia Timur Raya, sehingga hal itu menyebabkan Belanda mengakui kekalahan, tepatnya di Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Namun, pada saat itu pula menjadi awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada awalnya, Jepang disangka baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang mengumandangkan banyak semboyan-semboyan, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun, lama-kelamaan kenyataannya tujuan Jepang datang ke Indonesia juga sama seperti Belanda, yaitu untuk menjajah Indonesia. Kemudian, singkatnya pada tahun 1945, Jepang juga mengalami kekalahan di berbagai pertempuran. Hal ini menyebabkan banyaknya desakan kepada Jepang. Lalu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk meredam gejolak perlawanan dari Indonesia. Janji itu adalah pembentukan BPUPKI atau Dokuretsu Zunbi Yosakai. BPUPKI direalisasikan tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan beranggotakan 62 orang tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yakni sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara, kemudian sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang. Yang kedua adalah perumusan dasar negara itu sendiri. Pada pidatonya di sidang resmi yang pertama, KRT Rajiman Weddiodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan bangsa Indonesia diperlukan adanya dasar negara. Sehingga kemudian untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI tersebut, 3 tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah usulan dari Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Kira-kira rumusannya kayak gini. Kemudian secara tertulis juga beliau menyampaikan asas dan dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah rumusan dasar negara dari Supomo tanggal 31 Mei 1945, yakni sebagai berikut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah rumusan dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, Panitia 9 yang merupakan salah satu panitia kerja yang dibentuk oleh BPUPKI mengadakan rapat yang dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno. Rapat tersebut membahas tentang rancangan undang-undang. Pada tanggal 22 Juni 1945, rapat tersebut telah mencapai suatu kesepakatan, yakni mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang oleh Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta dan oleh Insinyur Soekarno disebut Mukadimah. Dalam naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, maka para tokoh bersepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas yakni mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mengapa Pancasila sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara? Karena dengan Pancasila, berbagai perbedaan dapat dipersatukan. Pancasila ini juga mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Tiada nilai-nilai yang bertentangan dengan agama di dalam Pancasila.